sedih ya. Saya teringat dengan mereka yang, jadi ketika itu saya sebagai ketua Kalyana Mitra ditunjuk oleh tim relawan untuk kemanusiaan atau TRK menjadi koordinator dari tim relawan untuk kekerasan terhadap perempuan. Kemudian kantor Kalyana Mitra diminta untuk menjadi pusat koordinasi dari pendokumentasian dan pencatatan perkosaan pada bulan Mei. Saya akan mulai dari apa yang tadi sudah dinyatakan oleh Pak Marjuki tentang bagaimana kekerasan terhadap perempuan. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu bahwa saya tidak mewakili diri saya, tapi saya mewakili gerakan perempuan dan perempuan Indonesia yang saat ini tubuh dan seksualitasnya akan menjadi objek dari kekerasan yang akan berlanjut karena disanggahnya atau tidak diterimanya pengadilan di PT UN. Jadi saya berbicara atas nama perempuan dan atas nama gerakan perempuan yang sudah berjuang selama 28 tahun. Kami berjuang. Kami bekerja siang malam untuk mengungkapkan apa yang terjadi sesungguhnya pada tahun 1998 bulan Mei. Perkosaan bulan Mei telah diterima oleh pelapor khusus PBB, Radhika Kumaraswamy. Pada bulan Juli, tanggal 21 Juli, saya terbang ke Sri Lanka untuk melaporkan seluruh dokumen yang kami catat di TRKP untuk dilaporkan kepada pelapor khusus PBB Radhika Kumaraswamy di kota Colombo, Sri Lanka. Seluruh dokumen itu setebal begini. Itu nama, alamat, di mana diperkosa, siapa keluarganya, itu detil. Saya duduk bersama Radhika Kumaraswamy, didampingi kawan saya Suraya Kamarusaman, dan satu lagi saya lupa namanya dari Timor Leste. Kami duduk di kantor Radhika di kota Colombo. Dan Radhika membuka semua catatan, membuka dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang kami kumpulkan tentang perkosaan perempuan pada bulan Mei, juga di Timor Leste, di Aceh, dan juga di Papua. Dan ketika itu Radhika mengatakan, ini bisa diterima oleh Special Rapporteur PBB. Kami duduk seminggu untuk membahas dan menuliskan sebagai laporan kepada Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia di Jeneva. Dan laporan dari Radhika Kumaraswamy di kota Jenewa itu dilaporkan pada bulan Maret 1999 sebagai laporan resmi kepada UN, kepada PBB. Saya hadir, saya duduk mendengarkan. Dan Radhika menyatakan bahwa itu pelanggaran HAM berat, itu teror terhadap teror yang menggunakan tubuh dan seksualitas perempuan, seperti di Bosnia, seperti di Rwanda. Saya duduk, saya mendengarkan. Kedua, 11 perempuan menghadap Presiden Habibie di Bina Geraha dipimpin oleh Profesor Dr. Saparina Sadli. Saya duduk di samping Presiden Habibie, di depan saya Ibu Saparinah. Ada 11 perempuan kami melaporkan tentang perkosaan itu. Dan apa yang terjadi Presiden Habibie ketika Ibu Saparinah mengatakan, Mbak Ita, sampaikan laporan itu kepada Presiden Habibie. Saya sampaikan kepada Presiden Habibie dan Presiden Habibie membuka laporan kami. Dan Presiden mengatakan apa? Saya percaya. Saya percaya bahwa terjadi perkosaan terhadap sejumlah perempuan dari etnis Tionghoa. Itu di kantor Bina Geraha. Yang nanti pertemuan itu akan menghasilkan institusi ini yang bernama Komnas Perempuan.
Presiden Habibie mengatakan saya percaya. Dan Presiden Habibie kemudian membentuk TGPF. Ketiga, di tangan saya ini ada 15 korban. Dari yang terkecil bernama Francisca di Tangerang Selatan, yang diperkosa dan meninggal. Dan mayatnya saya bawa bersama tim relawan di Cilincing untuk dikremasi. 11 tahun. Yang dihancurkan alat kelaminnya. Anda bisa membayangkan? Dikremasi dan kami menunggu sampai jam 4 pagi menotok satu demi satu tulangnya. Kami bungkus. Saya dekap abunya, saya bawa ke Cilincing. Dan saya taburkan karena mama dan kakaknya sudah meninggal duluan. 11 tahun. Ita Marta Dinata seminggu sebelum dibunuh masih duduk di kantor Kalyana Mitra, duduk bersama kami di Kalyana Mitra. Bercerita tentang bagaimana antusiasmenya dia akan berangkat ke UN, ke PBB di New York. Untuk bercerita. Tapi sebelum itu saya mengantar Ita Marta Dinata untuk menemui seorang dokter ahli ginekologi di RSCM yang bernama Dr. Sarsanto. Sayangnya dia sudah meninggal, Dr. Sarsanto. Dan waktu Dr. Sarsanto bertemu, saya membawa Ita Marta Dinata. Sebelum dia dibunuh, akhir Mei, waktu itu bulan Mei, saya tanya, ada apa Ita? Saya bleeding terus, Bu. Dan ketika kita diperiksa di depan Dr. Sarsanto, apa yang terjadi? Vaginanya sudah hancur. Mengalami infeksi. Saya cerita ini. Karena saya sudah marah ya. Saya semalam tidak bisa tidur. Ita Marta Dinata diperkosa 2 kali. Pada akhir Mei. Dan sebelum dia dibunuh di kamarnya. Di sumur batu. Di lantai 2. 45 menit setelah dia dibunuh. Saya hadir di kamarnya. Lehernya dibuka sampai di sini. Darahnya masih hangat. Bayangkan. Belum lagi seorang anak umur 13 tahun yang harus minum baygon dari keluarganya sendiri. Karena keluarganya malu, dia sudah diperkosa. Dia dibunuh, disuruh bunuh diri oleh keluarganya. Anak umur 13 tahun. Tim relawan untuk kemanusiaan dan TRKP, tim relawan untuk kekerasan terhadap perempuan. Yang basisnya ada di kantor Kalyana Mitra waktu itu. Menyimpan sejumlah dokumen dan arsip yang valid yang nanti diserahkan kepada TRK di Jalan Arus. Ketuanya adalah Pak Sandiawan dengan dokumen dengan dengan pengumpul datanya Mbak Palupi. Menyimpannya di sana untuk diverifikasi satu demi satu korban. Ada namanya, ada alamatnya, ada keluarganya, semuanya ada. Jelas. Semua etnis Tionghoa. Seorang ibu di Cengkareng yang vaginanya ditusuk dengan batang sapu. Kami bawa dengan seorang haji. Kami naik Yamaha butut malam-malam jam 2 malam. Sampai kami harus diikat dengan bleeding yang terus menerus. Kami bawa ke rumah sakit Siloam di Kebonjeruk. Itu semua yang disangkal oleh Fadlison.
Itu semua yang dinegasikan oleh pengadilan PT UN. Ini fakta sejarah. Tubuh dan seksualitas perempuan yang dijadikan alat di dalam perubahan politik di negeri ini. Yang dijadikan alat untuk menteror masyarakat Indonesia. Masih ada di Surabaya saya dan Ibu Sap. Menerima seorang perempuan berumur 19 tahun yang diperkosa di dalam lemari di Surabaya. Belum lagi mahasiswa Atmajaya kedokteran 18 tahun yang dipotong payudaranya. Yang berdarah-darah. Apakah ini bukan fakta? Dan ini akan disangkal. Dan ini akan dinegasikan semua. Saya akan mengatakan tidak. Saya tidak akan berhenti untuk menuntut Fadlizon. Dan saya tidak akan berhenti untuk membela mereka. Saya akan tetap berjuang. Karena tubuh-tubuh suara-suara mereka sekarang sudah dihilangkan. Sudah dinegasikan oleh negara ini. Tadi Pak Marjuki ada 2 nama. Ada arsip yang saya simpan. Arsip dari dua pemimpin negeri ini. Kami simpan sebagai bahan. Itu jimat saya yang harus saya perjuangkan, yang harus saya pegang terus. Bahwa negara ini bertanggung jawab. Negara ini telah melakukan teror. Negara ini telah melakukan kekerasan terhadap perempuan. Dan saya mengatakan bahwa jika kita membiarkan impunitas para pejabat negara, seluruh tubuh dan seksualitas kita sebagai perempuan Indonesia akan menjadi objek dari kekerasan berikutnya. Dan saya bilang, saya melawan militerisme. Karena seluruh dokumen dan arsip yang kami lakukan, yang kami catat, menunjukkan bagaimana para militer itu melakukan kekerasan. Tidak hanya pada Mei 98, tapi juga pada tahun 65 terhadap mereka yang dituduh sebagai gerwani. Saya seorang sejarawan, dan saya mengumpulkan arsip-arsip, narasi-narasi dan oral history dari para perempuan yang dituduh sebagai gerwani, dan bagaimana mereka diperkosa, dihancurkan seksualitasnya. Saya menulis satu buku. Tapi juga bagaimana kawan-kawan di Aceh, kawan-kawan dulu di Timor Leste, kawan-kawan di Papua, kawan-kawan di Poso, Mei. Sehingga kita sebagai perempuan, saya punya 3 anak perempuan. Dan teman-teman perempuan saya semua berpotensi menjadi korban kekerasan seksual oleh negara ini. Karena negara ini melakukan impunitas. Negara ini menegasikan tubuh dan seksualitas perempuan. Negara ini telah menghilangkan kita sebagai perempuan, sebagai manusia. Dengan menjadikannya sebagai objek kekerasan. Saya akan melawan. Saya akan melawan. Saya tidak takut. Saya akan melawan. Saya akan melawan sampai nafas saya yang terakhir. Untuk Ita Marta-Dinata dan Francisca. Anak 11 tahun yang dibunuh dan dihancurkan seksualitasnya. Dihancurkan tubuhnya. Dan dia pergi dengan sendiri, dicilincing, dibakar. Hanya kami dari tim relawan yang menunggunya. Saya tidak akan membiarkan itu. Saya akan melawan. Terima kasih.